Coba kita perhatiin video ini. Dia hadir di tengah kita bagaikan Garuda. Kembalikan Indonesia. Juga video ini. Kami akan membentuk pemerintah yang bersih dan tegas, yang membela seluruh rakyat, yang menjamin aman, adil, makmur untuk semua. Nah, sekarang lihat video ini. Ada yang aneh nggak? Oke, saya kasih tahu. Tersirat tapi nggak tersurat. Bobot dari sosok Prabowo Subianto di video yang terakhir itu terdegradasi. Saya ngelihat beberapa hal yang menarik di pasangan Prabowo Gibran di pemilu tahun ini. Secara subjektif, saya berpendapat kalau sosok Prabowo sebagai calon presiden itu justru tertutup sama sosoknya Gibran yang justru sinarnya terlihat dan terasa lebih terang dibandingkan dengan calon presidennya. Kalau kita lihat paslon nomor 1, Anies, Caimin, kita bisa ngelihat lah lebih terasa dominan Anies dibandingkan dengan Caimin. Terus kita lihat paslon nomor 3, oke, di beberapa sisi mungkin Mahfud lebih oke daripada Ganjar, terutama di bidang hukum. Tapi secara overall, secara keseluruhan, Ganjar tetap mendominasi sosoknya Mahfud di situ. Tapi kalau kita lihat paslon nomor 2, Prabowo Gibran, dari mulai awal sampai dengan fase sekarang pemilu, di mana video ini dibuat sebelum pemilu, secara subjektif saya ngelihat kalau lebih dominan Gibran dibandingkan dengan Prabowo. Coba kita perhatiin video ini. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Nah, sekarang lihat video ini. Capres diperintah oleh Cawapres untuk duduk. Coba teman-teman bayangin, calon presiden disuruh duduk sama calon wakil presidennya. Coba kita perhatiin video ini. Pak Jokowi ini orang yang mengalahkan saya 2 kali. Ada yang ngejek saya juga. Prabowo bisanya jualan Pak Jokowi saja. Hampir semua survei menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo sekarang menerima dukungan dari lebih 75% rakyat Indonesia. Kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo adalah presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jujur, ini pemilu pertama kali di mana saya ngelihat sosok Prabowo Subianto itu benar-benar muji banget ke presiden yang saat ini berkuasa. Dan serius, fenomena itu jarang terjadi. Ya gimana bisa enggak? Ya jelas, karena presiden yang sekarang lagi berkuasa itu adalah bapaknya Gibran. Terus kalau kita perhatiin selama masa kampanye, Gibran itu justru lebih cenderung banyak menjelaskan tentang program kerja. Membocorkan beberapa program dana abadi pesantren, KIS, lansia, kartu anak sehat, ekonomi hijau, hilirisasi. Kalau Prabowo seakan terlihat lebih normatif, lebih ke arah retorika. Program-program kerjanya nggak ada yang praktis. Artinya langsung to the point secara pengaplikasiannya seperti apa. Kita menghadapi titik di mana kita bisa bangkit menuju Indonesia yang hebat, Indonesia yang bebas dari kemiskinan, Indonesia yang bebas dari kelaparan. Sumber daya alam kita harus bisa memberi nilai tambah sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa kita sendiri, saudara sekalian. Oke, mungkin memang seperti itu default settingnya. Gibran tampil sebagai sosok yang teknikal, sedangkan Prabowo tampil sebagai sosok yang bergelut di bidang polisinya. Tapi justru itu yang bikin saya berpikir bahwa ini terkesan Gibran itu justru lebih dominan soal penguasaan program kerjanya dibandingkan dengan Prabowo. Lantas sekarang pertanyaannya adalah, jadi sebenarnya paslon 02 ini Prabowo Gibran atau Gibran Prabowo? Kalau kita perhatiin, seenggaknya ada beberapa justifikasi kalau seandainya kita berpikir bahwa Gibran itu terasa lebih dominan daripada Prabowo. Yang pertama adalah Gibran itu anaknya Jokowi. Hampir seluruh orang di Indonesia tuh tahu bahwa Gibran itu anaknya presiden. Dan sebagai anak presiden, pasti dia punya berbagai macam privilege, kelebihan-kelebihan, spesialan-kespesialan yang layaknya memang dirasakan seorang anak presiden.
Nah mungkin ini yang berpotensi menciptakan kayak semacam atmosfer kehati-hatian mungkin untuk psikologis seorang Prabowo Subianto secara sadar ataupun nggak sadar. Apalagi ditambah dengan Jokowi effect, sehingga bisa jadi sebetulnya bukan Prabowo yang kurang dominan atau mungkin nggak berani terlalu maju sama Gibran, tapi mungkin bisa jadi ini bentuk kehati-hatian dan strategi seorang Prabowo Subianto supaya nggak terkesan ngelangkahin Gibran yang jelas-jelas di belakangnya itu ada bapaknya Jokowi, Presiden Indonesia saat ini. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Kalimat itu secara kontekstual itu artinya Gibran mau ngasih tahu kalau Gibran itu membawa segudang ketenangan untuk Prabowo. Ketenangan dari apa? Mungkin salah satunya ketenangan dari rasa takut Prabowo kalau kalah lagi di tahun ini. Dan kalau kita lihat Gibran ngucapin itu dengan sangat percaya diri dan bisa kita lihat itu tuh dari gesturnya, intonasinya, seolah memang semua itu udah dihitung matang-matang dan dipersiapin matang-matang. Jujur waktu pertama kali saya dengar itu secara live di dalam pikiran saya langsung bisa realisasiin kurva seorang Prabowo Subianto dalam kurva imajinasi saya yang secara mendadak langsung turun tuh. Karena jujur sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, saya belum pernah ngeliat ada cawapres yang dalam tanda kutip itu bisa selantang itu sama calon presidennya. Dan itu jelas-jelas nunjukin dominasinya si cawapres atas capresnya. Capres diperintah oleh cawapres untuk duduk. Mungkin niatnya Prabowo mau ngebuktiin bahwa cawapres pilihannya itu hebat. Tapi justru itu yang ngedegradasi dominasi Prabowo sebagai capres. Capres kok tunduk banget sih sama cawapresnya? Kita semua tahu bahwa Prabowo itu secara administratif adalah Menteri Pertahanan era Kabinet Jokowi Jilid 2, alias pembantunya bapaknya Gibran. Nah, sebagai seorang menteri yang hakikatnya itu adalah pembantu presiden, logika sederhana saya bertanya gini, apa mungkin ada pembantu yang berani sama anak majikan? Jadi dari sisi ini, secara administratif juga kita bisa lihat bahwa sekali lagi Prabowo kehilangan dominasinya atas Gibran cawapresnya. Ya gimana enggak, karena secara nggak sadar cawapresnya itu anak majikannya. Ini iklan kampanye Prabowo waktu pasangan sama Hatta Rajasa. Gairahnya, dia hadir di tengah kita bagaikan Garuda. Kembalikan Indonesia. Dan ini iklan kampanye Prabowo waktu berpasangan sama Sandiaga Uno. Kami akan membentuk pemerintah yang bersih dan tegas, yang membela seluruh rakyat, yang menjamin aman, adil, makmur untuk semua. Dan ini iklan kampanye Prabowo waktu berpasangan sama Gibran. Lihat bedanya? Iya, ada dua yang seenggaknya saya catat. Yang pertama yaitu pergeseran gaya penyajian dan hilangnya sosok Prabowo yang dulu kita kenal. Ketika berpasangan sama Hatta Rajasa tahun 2014, iklannya itu kebanyakan nyerminin kepatriotan seorang Prabowo, kebapaan, kebangsaan, dewasa, matang, dan seterusnya dan seterusnya. Dan benar-benar kental banget dominasi Prabowo di iklan-iklan kampanyenya dibandingin sama calon wakil presidennya waktu itu. Bergeser ke pemilu 2019, ya mungkin hanya sekedar mungkin waktu pasangan sama Sandiaga Uno, Prabowo kelihatan lebih sedikit rileks ya. Dia joget-joget ya walaupun tipis-tipis lah, nggak kayak sekarang itu kan dijadiin tagline-nya, dijadiin emblemnya dia sekarang. Tapi tetap waktu itu sisi patriotisme seorang Prabowo Subianto, kebapaannya, kewibawaannya itu masih kental banget seperti Prabowo Subianto yang biasa kita kenal. Tapi kalau kita lihat di iklan-iklan kampanyenya pada saat dia berpasangan sama Gibran sekarang, serius, saya justru ngelihat Prabowo itu sosoknya imut, bukan lagi gagah. Coba lihat cuplikan video ini. Di video yang barusan itu digambarin kalau Prabowo-nya turun ke rakyat, turun ke jalan, sedangkan Gibrannya dengan tenang menikmati suasana dan nunggu Prabowo-nya balik ke posnya. Saya ingin membocorkan beberapa program dana abadi pesantren, KIS lansia, kartu anak sehat, ekonomi hijau, hilirisasi untuk komoditas, hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, pemerataan pembangunan, ekonomi kreatif, dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM
insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Selama masa pendaftaran kampanye sampai dengan debat Capres-Cawapres, Gibran kelihatan lebih banyak bahas soal program kerja dibandingkan dengan Prabowo. Seolah di sini Gibran terlihat lebih unggul dan lebih fasih dibandingkan dengan Prabowo kalau bicara soal program kerjanya paslon 02. Tapi kadang saya berpikir begini, apa jangan-jangan ini program kerjanya Gibran, bukan Prabowo? Di debat Capres-Cawapres, saya rasa jawaban dari argumen-argumen Prabowo itu cenderung banyak yang normatif. Apa strategi yang Anda akan siapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua? Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme. Jadi rencana saya pertama adalah tentunya memperkuat aparat-aparat di situ dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Apa kebijakan paslon untuk menghindari intervensi kedaulatan Indonesia akibat utang yang terus bertambah? Dengan manajemen yang prudent, pengelolaan yang baik, dan dengan strategi ekonomi yang tepat, kita harus punya kekuatan pertahanan yang kuat supaya tidak bisa diintervensi, tidak bisa digertak, tidak bisa diintimidasi. Hanya dengan kekuatan kita akan dihormati dan kita akan amankan kekayaan kita, amankan ekonomi kita, amankan pembangunan kita menuju Indonesia makmur, Indonesia kaya. Biasa retorika, nggak ada yang praktis, nggak ada yang teknis, nggak ada yang jawaban yang nyerminin bahwa Prabowo itu menguasai keadaan. Justru kebanyakan cenderungnya jawaban-jawaban Prabowo itu ngeliatin kalau Prabowo cenderung lebih emosional, under pressure, dan seterusnya. Bicara etik-etik, ya kan, saya tuh keberatan karena saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya, Anda tuh menyesatkan. Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik. Kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Sekarang begini, rakyat yang putuskan. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Malah justru selama debat Capres-Cawapres, Gibran yang lebih banyak bisa berargumentasi dengan lawan debatnya, Gibran lebih bisa menjelaskan secara logik dan bisa diterima oleh penonton, dan betul-betul Gibran tampil secara piawai untuk bisa menyuguhkan dan memamerkan ini loh program kerja saya dibandingkan dengan Prabowo. Sektor maritim dan juga hilirisasi digital. Intinya kita akan dorong transisi menuju energi hijau. Potensi energi baru terbarukan kita juga luar biasa sekali. Bisa mencakup 3.686 gigawatt, 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Untuk menjaga stabilitas harga pangan akan kita optimalkan peran dari TPID, ID Food, Bulog, dan Badan Pangan. Jadi sampai di sini saya berpikir, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa memang sebenarnya ini program kerjanya Gibran? Karena dari semua hal di atas, benar-benar terasa banget kalau Gibran itu lebih dominan daripada Prabowo. Bagaimana? Nggak salah pilihan aku? Paten nggak wakil presiden kita? Jadi apa yang Prabowo bilang barusan itu memang benar, bahwa mungkin Prabowo nggak salah milih cawapres. Cawapresnya menurut Prabowo bagus banget, atau mungkin terlalu bagus. Sampai-sampai kayak kita tuh nggak bisa ngelihat sinar lampu di siang hari karena cahaya matahari itu lebih terang sinarnya. Secara subjektif saya ngelihat kalau seolah-olah secara tekstual memang benar Prabowo adalah capres dari paslon 02. Tapi saya justru ngerasain sesuatu yang berbeda dari arti tersiratnya. Saya ngerasa kalau Gibran ini justru calon presidennya. Gibran kelihatan dominan banget dari Prabowo sampai-sampai Prabowo seolah-olah kehilangan daya untuk bisa ngedominasi Gibran. Atau jangankan ngedominasi lah, seenggaknya untuk tampil di atas Gibran aja sepertinya Prabowo kesulitan. Tapi kalau kita pikir karena memang posisinya Prabowo itu serba bingung secara politik dan psikologis. Dan satu fakta yang kita sepakat adalah kita nggak bisa hilangin sosok Jokowi dari sosok seorang Gibran. Prabowo ada di dalam kabinetnya Jokowi.
Jadi mungkin itu alasan yang paling kental yang akhirnya melahirkan perspektif saya kali ini. Dan menariknya adalah gini loh, kalau perspektif ini dikembangkan, kayaknya samar-samar saya melihat semacam ada siluet proxy election tuh di pemilu 2024. Tapi soal proxy election ini kita akan bahas di video yang berbeda. Teman-teman bisa cek videonya di deskripsi. Tapi terlepas dari itu semua, saya yakin bahwa semua paslon itu pasti melakukan yang terbaik, punya niat yang terbaik buat kemajuan kita semua dan bangsa Indonesia. Saya cuma berharap siapapun presiden yang kepilih di pemilu 2024 nanti itu betul-betul bisa terpilih dengan jujur dan adil dan bisa ngebangun Indonesia menjadi lebih maju lagi. Doa saya yang terbaik untuk semua paslon. Masih di overthinking? Ini perspektif. Visualnya tergantung di mana kita berdiri. Ketemu lagi video berikutnya. Stay over, keep thinking.